Kegiatan pengimbasan. Persiapan kegiatan. Bersama tim UPT SMP Negeri 6 Bonbon. 3S, Susyanti Serli Marlina dan Selwana. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibunda tersayang, mohon maaf bapaknya yang nggak ada ini, ada halangan sedikit yang terkait pembelajaran. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Nisaka, ini dalam rangka ya bisa dikatakan diseminasi. Kita jadi pembina upacara berarti sebuah ajang atau di mana kita bisa belajar berkomunikasi yang baik, meskipun pada awalnya semua orang pada tahap belajar itu tidak akan menjadi yang sempurna. Meskipun bicaranya belepotan, apa yang disampaikan tidak terarah, itu wajar. Itu namanya proses belajar. Kemudian karena kita mau jadi pembina upacara, otomatis malam harinya kan kita sudah tahu jadi pembina upacara ini. Kita cari apa yang kita sampaikan, supaya apa yang kita sampaikan ini tersusun dengan baik, kemudian peserta didik dan yang lainnya juga bisa menyerap dengan baik apa yang kita sampaikan. Nanti hasilnya peserta didik juga akan mengerti dan bisa mengimplementasikannya yang kita sampaikan. Begitu Bapak Ibu. Jadi pola pikir akan mendikte tindakan yang dilakukan serta akan menentukan hasil yang diperoleh. Lanjut. Di sini ada dua. Mengapa manusia berbeda-beda? Mengapa manusia berbeda-beda? Itu dikarenakan pola pikirnya yang berbeda. Ya, jadi kumpulan keyakinan yang akan menentukan cara seseorang melihat dan berpikir terhadap sebuah kejadian atau peristiwa. Ya, seperti itu. Lanjut. Jenis pola pikir ada dua. Yang pertama growth mindset dengan fixed mindset. Growth mindset berarti keyakinan bahwa kecerdasan dan keterampilan bisa dikembangkan lewat belajar dan berusaha. Kemudian fixed mindsetnya keyakinan bahwa kecerdasan dan keterampilan bersifat tetap yang tidak banyak bisa diubah. Ya, nah karena kita berpikiran growth mindset tadi, ya, jadi kita siap betul untuk menjadi pembina upacara yang baik. Kalau kita berpikiran fixed mindset, Allah yang penting saya berdiri selesai. Seperti itu, Bapak Ibu, ya. PPB ya, di mana PPT itu adalah pola pikir tetap, sedangkan PPB itu adalah pola pikir bertumbuh. Jadi saya bisa membedakan bahwa pola pikir tetap itu adalah dari kemarin ada pembelajaran terdiferensiasi, kemudian sekarang muncul lagi pembelajaran mendalam atau deep learning. Latar belakangnya setidaknya ada 4, yaitu pertama perubahan masa depan yang sulit diprediksi. Bapak Ibu, kalau zaman dulu mungkin tahun 2023 kita prediksi mungkin anak-anak yang punya S1 bahasa Inggris mungkin ya, itu akan mudah mencari pekerjaan. Ternyata di 2023 justru anak-anak yang S1 bahasa Inggris kan susah sekali cari pekerjaan. Sekarang malah yang dibutuhkan lebih banyak adalah informatika, seperti itu. Jadi perubahan masa depan yang sulit diprediksi. Kedua, permasalahan mutu pendidikan, literasi Indonesia menempati nomor 3 dari bawah, Bapak Ibu. Kemudian makanya sekarang ada ANBK. ANBK salah satunya untuk mengukur tingkat literasi numerasi peserta didik. Ketiga ada bonus dari demografi dan visi Indonesia tahun 2045. Kemudian ada kompetensi masa depan. Oke, seperti ini. Kemudian apa sih pembelajaran
itu, pembelajaran mendalam didefinisikan sebagai sebuah pendekatan. Pembelajaran mendalam bukan model pembelajaran, tapi sebuah pendekatan. Pendekatan nggak perlu sintak, karena dia adalah pendekatan. Pendekatannya seperti apa? Memuliakan. Memuliakan. Jadi yang awal tadi kami sudah ada suasana schooling without learning. Schooling without learning yaitu anak-anak sekolah tapi nggak ada proses belajar. Seperti apa yang ada di dalam video tersebut, apa foto tersebut? Bagaimana bapak dan ibu, nggak ada bapak ini ya. Bagaimana ibu guru memaknai gambar tersebut? Kemudian fenomena seperti itu apakah terjadi di kelas tak? Apakah risiko jika fenomena seperti ini terjadi di kelas kita? Dan strategi apa kira-kira yang bisa kita lakukan agar fenomena tersebut tidak ada di kelas kita? Bagaimana? Saya coba Ibu tarik dulu ya. Di atas itu schooling without learning. Itu kalau sampean lihat gambarnya, oh sudah mau. Oh terima kasih ya. Ini ya. Itu ada gambar ya, ada murid, gitu ya. Oh gitu. Ini ya. Coba Bu Tari bisa mengomentari atau memberikan tanggapan atau komentar terkait gambar di atas, Bu Tari. Menurut kita itu gambar itu seperti apa itu suasananya, Bu Tari? Untuk yang kesekian lagi, dia saja maju memang tidak jalan. Oke, kalau menurut saya gambar di atas itu sepertinya setiap siswa belajar masing-masing. Ya, ada yang belajar, ada yang cuma berbincang-bincang, ada yang cuma melamun, ada yang belajar, ya. Ada yang lihat buku tapi pikirannya. Ada yang itu topang dagunya itu pun. Ya itu. Kayaknya proses belajarnya tidak merata. Kalau yang gambar ini yang kedua dari atas ini kayaknya mereka udah punya. Terus yang paling ujung itu entah apa dia lakukan juga itu kayaknya melihat ke atas kan bagaimana itu. Ya itu menurut saya seperti itu. Apakah fenomena tersebut pernah terjadi di kelas tak? Ya. Pernah. Kemudian menurut kita resikonya kalau kejadian fenomena itu ada di kelas tak, resikonya seperti apa? Ya, resikonya tentu proses pembelajaran itu tidak bisa berlangsung secara efektif. Kemudian ada nggak strategi yang mungkin bisa Anda lakukan? Strateginya mungkin salah satunya pertama itu menarik perhatian siswa dulu. Menarik fokus. Ya, menarik untuk fokus. Kemudian kalau sudah siswa fokus, baru kita refleksi, Bu. Maksudnya kenapa? Apa kira-kira yang menjadi kendala setiap siswa sehingga siswa ada yang fokus belajar, ada yang tidak fokus belajar. Oke, kasih aplaus dulu untuk Ibu Nita. Iya, baik Bapak Ibu. Iya. Jadi ini adalah suasana schooling without learning, ya. Jadi datang ke sekolah tapi tidak belajar. Kita lihat di ruang kelas tersebut ada banyak sekali media pembelajaran yang ditempelkan Bapak Ibu gurunya, tapi tidak dimanfaatkan. Ya. Ini bisa menjadi salah satu strategi kita ya, Bapak Ibu guru untuk membelajarkan murid menggunakan media yang sudah disiapkan atau ditempelkan di dalam kelas. Kemudian lihat posisi kursinya. Lihat posisi kursinya. Ini posisi kursi yang hanya cocok untuk kegiatan apa, Ibu Rohaya? 8 dimensi profil lulusan. 1. Keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Kewargaan. 3. Bernalar kritis. 4. Kreativitas. 5. Kolaboratif. 6. Kemandirian. 7. Kesehatan. 8. Komunikasi. 3 prinsip pembelajaran mendalam. 1. Berkesadaran. 2. Bermakna. 3. Menggembirakan.
Tiga, pengalaman belajar. Memahami, mengaplikasikan, merefleksikan. Empat, kerangka pembelajaran mendalam. 1. Praktek pedagogis. 2. Kemitraan pembelajaran. 3. Lingkungan pembelajaran. 4. Pemanfaatan digital. Bu Silvana, waktu dan tempat kami persilakan. Masih belajar tentang apa yang saya peroleh dari kegiatan selama 6 hari kemarin di Masaba. Mungkin pengalaman saya di sana salah satu pengalaman yang sangat berharga buat saya, karena terus terang saya jarang atau tidak, bahkan mungkin tidak pernah mengikuti berbagai macam kegiatan, dan di sini selama 6 hari ini saya mendapatkan pengalaman belajar yang sangat-sangat menarik, bahkan menantang buat saya. Artinya menantang di sini kita diberikan kesempatan untuk bagaimana berpikir sebenarnya secara kritis pada waktu, dan berpikir secara kritis, kemudian penggunaan waktu yang sangat digunakan pada saat kegiatan-kegiatan tersebut. Di sini saya akan mencoba untuk mengimplementasikan prinsip dan pengalaman belajar dalam pembelajaran nanti. Kemudian yang kedua, warna kuningnya, silakan Bapak Ibu tuliskan kira-kira kesulitan apa yang akan Ibu hadapi dalam mengimplementasikan prinsip pembelajaran dalam. Yang 834. Bukan modal Apa yang kita punya untuk ini mau ini? Ya, Modal apa kira-kira? Apakah modalnya itu sudah ada dalam Gambar ya, kita kasih nanti. Ada potensi. apa yang sudah pembelajaran. Nah, untuk selanjutnya dilanjutkan kembali oleh Ibu Susanti dengan materi pengalaman pembelajaran mendalam. Kepada beliau waktu dan tempat dipersilakan. PP juga ya nanti supaya lebih cepat. Baik Bapak Ibu, ibu-ibu, ibu hebatku. Tapo 1, 3, semangat. Tapo 4, konsentrasi. Tapo 5, siap belajar. Oke. Dalam memberikan pengalaman belajar kepada peserta didik dengan memahami, mengaplikasi, dan merefleksi. Pengalaman belajar ini diciptakan. Oh iya, karena di sana. Iya betul, KB yang di tim kami P5 yang selalu bikin laporan itu Bude. Kadang iya, kadang saya dalam hati bilang Bude. Ya itu adalah hal baru dan langsung diaplikasikan. Masya Allah. Kan hal yang menarik yang didapatkan di materi ini oleh Bu Rohaya, yaitu tadi Bu Rohaya yang hal baru yang beliau dapatkan di kegiatan ini adalah beliau memahami Canva ya, yang sebelumnya tidak, kemudian memahami bagaimana itu pengalaman belajar yang diharapkan muncul di perencanaan pembelajaran. Terima kasih Bu Rohaya atas refleksi akhirnya, dan semoga pengalaman pembelajaran ini yang 3 pengalaman pembelajaran apa itu? 1, memahami. 2, mengaplikasi. 3, merefleksi. Dapat kita muat ke dalam perencanaan pembelajaran kita di setiap materinya. Terima kasih atas sesi ini. Saya tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perbedaan antara yang kemarin kita lakukan dengan sekarang, tetap kita gunakan asesmen 2 itu formatif dengan sumatif. Saya kira kalau asesmen ini Bapak Ibu sudah tahu, bahkan sudah mengaplikasikannya juga.
Penilaian atau asesmen adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengetahui kebutuhan belajar dan capaian perkembangan atau hasil belajar murid. Asesmen dapat menggunakan beragam teknik dan instrumen penilaian yang Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buatmu marah, namun segala maaf kau berikan. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buatmu marah, namun segala maaf kau berikan. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasih. Apa jadinya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di kesempatan siang ini sebelum kami melakukan presentasi hasil diskusi kami mengenai asesmen, kita beri dulu yel-yel. Oke, kita mulai dulu. Rohaya, semangat, Tari, ceria, Arlinda Suwardi, juara, rotasi, kompak, hebat, luar biasa. Presentasikan peta konsep asesmen formatif dan asesmen sumatif. Formatif dan asesmen sumatif pada pembelajaran mendalam meliputi definisi asesmen formatif. Ialah asesmen ini bertujuan untuk memberi umpan balik informasi bagi pendidik dan murid untuk perbaikan proses dan observasi. Sedangkan teknik asesmen formatif adalah portofolio dan rubrik. Kita lanjut, definisi asesmen sumatif adalah asesmen ini memastikan ketercapaian tujuan pembelajaran. Tujuan asesmen sumatif untuk mengukur pencapaian tujuan pembelajaran secara menyeluruh dan mendalam. Jenis asesmen sumatif, asesmen of learning atau tes lisan dan tertulis. Teknik asesmen sumatif ada 3, yaitu tes tertulis, lembar kerja, dan hasil produk. Disusun oleh kelompok rotasi, Rohaya, Tari, Arlinda Suwardi. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Sebelum kami mempresentasikan hasil diskusi kami, untuk lebih menyemangati teman-teman, marilah kita buat yel-yel dulu supaya lebih semangat ya. Oke, sudah siap? Siap. Iya. Kelompok humanium. Satu, dua, tiga. Jadi definisinya yang pertama, asesmen formatif adalah proses penilaian yang dilakukan selama proses pembelajaran berlangsung. Kemudian asesmen sumatif adalah bentuk penilaian yang dilakukan di akhir proses pembelajaran. Yang kedua adalah tujuan. Tujuan asesmen formatif adalah untuk memantau dan meningkatkan proses pembelajaran secara berkelanjutan. Tujuan asesmen sumatif adalah untuk mengevaluasi pencapaian pembelajaran siswa secara menyeluruh di akhir periode pembelajaran. Nah, sekarang jenisnya. Jenisnya asesmen formatif adalah penilaian yang dilakukan selama proses pembelajaran. Kemudian asesmen sumatif ada 3, ada tes tulis, ulangan harian, UTS, dan juga UAS. Nah, sekarang tekniknya asesmen formatif yaitu cara untuk memantau dan memberikan umpan balik pada kemajuan siswa selama proses pembelajaran. Asesmen sumatif metode penilaian yang dilakukan di akhir pembelajaran. Masih ada yang Oke, baik, terima kasih Bapak Ibu telah mempresentasikan perbedaan antara asesmen formatif dan sumatif, dan kita ketahui bersama bahwa asesmen formatif dilakukan pada saat proses pembelajaran, sumatif di akhir suatu periode atau di akhir tujuan pembelajaran tercapai. Kemudian di sini ada as learning, for learning, dan off learning. Untuk formatifnya itu di as dengan for, kemudian kalau sumatif itu di off learningnya. Itu saja penekanannya. Saya kira untuk teknik dan teknik dan jenisnya sudah, alhamdulillah sudah bagus semua tadi pada saat proses presentasi. Nah, ini juga sudah kita lakukan di kurikulum Merdeka kemarin. Ini kan tidak berubah juga kurikulumnya, jadi asesmennya juga tidak berubah. Terima kasih Bapak Ibu sudah bekerja sama dengan baik, memaparkan dengan baik. Dengan ini juga saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih aplaus untuk Bu Sherly. Identifikasi meliputi kesiapan peserta didik, ya. Kemudian ada juga karakteristik materi pelajaran tak. Jadi bahasa Indonesia karakteristiknya bagaimana, matematika, informatika, dan seterusnya. Kemudian kita menentukan dimensi lulusan. Dimensi profil lulusan tidak harus 88 yang ada. Boleh 2, boleh 3 ya. Jangan juga 1 ya. Kemudian desain pembelajaran. Desain pembelajaran meliputi ada CP, ada topik pembelajaran, atau ada lintas disiplin ilmu, ada tujuan pembelajaran, dan kerangka pembelajaran. Kerangka pembelajaran itu yang mana? Yang tadi praktik pedagogis, lingkungan, pembelajaran, dan sebenarnya. Kemudian ada asesmen dan pengalaman belajar. Oke, sekarang kita membuat dulu. Sudah saya share di grup. Tinggal kita ganti. Nah, ini ya, boleh pakai ChatGPT, boleh pakai ini Bude, kita nama saya, nama sembarang aja ya. Boleh Noni, boleh Nuni, boleh Ali, Ani, dan sebagainya. Jangan nama tak. Guru mata pelajaran apa? IPS, contoh ya, IPS. SMP berapa? Mengajar kelas
kelas berapa, kelas 7 atau kelas 8. Buatkan saya rencana kegiatan pembelajaran ini, boleh pakai ini, boleh pakai yang punyanya Bu Nisa kemarin, bagus sekali juga. Kemudian ini kalau yang saya share ini kekurangannya ada di CP, saya tadi malam lupa, nggak saya taruh CP, nanti bisa dikomunikasikan dengan Gemini AI, minta tolong ditambahkan capaian pembelajarannya, boleh gitu. Pagiku cerah, ku matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan diri. Untuk mempersingkat waktu, hari ini saya akan melanjutkan materi yang paling terakhir, yaitu inquiry kolaboratif ya. Tapi sebelumnya saya persilakan ibu-ibu kita speaking dulu sedikit. Cinta, Cinta kecil, cinta sedang, cinta besar, cinta kamu. Oke. mengumpulkan apa yang dilakukan para guru itu, dia mengumpulkan data awal pemahaman murid melalui pretest dan observasi kelas. Jadi awalnya itu mengumpulkan berbagai macam data dulu, apa sih permasalahan yang dihadapi pada murid tersebut. Kemudian peran guru melakukan asesmen awal dan observasi, outputnya data kebutuhan dan kondisi murid terkait materi banjir. Kemudian diskusi dengan wali kelas, kepala sekolah dan orang tua untuk memahami konteks lingkungan. Kemudian peran guru di sini, guru memfasilitator sebagai fasilitator dan pengelola dokumentasi. Alhamdulillah kebersamaan di UPT SMP Negeri 6 Bone-Bone. Makan kapurung guys, makanan khas dari daerah kita. Alhamdulillah.